Hari ini gue akan ngobrol sama kalian tentang salah satu atau pengalaman gue lah, keputusan terburuk dalam hal investasi. Jadi gue harap dengan gue sharing ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian dan kalian gak mengulangi kesalahan gue untuk planning investasi kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi video kali ini gua akan sedikit sharing tentang pengalaman gua tentang ya bisa dibilang pengalaman terburuk atau hal yang gua lakuin terburuk dalam hal investasi. Jadi mungkin backstory-nya atau back logic-nya itu ada beberapa hal yang mengaruhi kenapa gua bisa melakukan keputusan terburuk ini. Nah, di sini gua akan coba share ke kalian dan kalian coba mungkin bisa mendapatkan insight dan kalian tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. So, gua akan sharing. Yang pertama adalah kenapa gua bisa melakukan keputusan terburuk dalam hal investasi. Yang pertama, gue greedy. Jadi gue itu dulu kalau misalnya invest itu selalu merasa nggak cukup. Kalau misalkan ada uang cash, misalkan kita let's say saham atau kripto lah. Kalau misalkan kita udah top up di RDN atau nggak di salah satu crypto exchange, itu kan ada dana nganggur tuh. Kalau misalnya kita belum pakai, nah gue tuh nggak pernah sabar. Gue tuh nggak pernah tahan. Kalau misalkan ngelihat ada dana atau uang yang nganggur, nggak gue investasiin. Dan jadi alhasil ketika gue nggak tahan dengan hal itu, gue coba masuk ke berbagai posisi yang padahal menurut daripada konfirmasi apapun itu, technical, fundamental, atau apapun itu sebenarnya nggak terlalu kuat fundamentalnya atau nggak terlalu kuat sih technicalnya. Jadi kesalahan pertama mungkin yang bisa gue bilang adalah gue terlalu nggak sabaran jadi orang. Apalagi kalau misalnya dalam hal investasi itu merupakan musuh utama kita lah. Kalau misalnya kita nggak sabar, either kita dalam posisi atau misalkan kita lagi mencari mau investasi dalam hal apa. Karena untuk investasi menurut gue sabar itu hal yang penting. Jadi ibaratin kalau misalkan kalian dalam medan perang itu kalian adalah sniper. Kalau misalnya investasi kalian jangan menjadi machine gun. Karena kalau misalnya machine gun itu peluru kalian harus banyak. Sedangkan kebanyakan dari kita saat ini kan mau emang mencari saham-saham yang potensial yang bisa multi bagger. Jadi harus lebih seperti sniper ya. Yang kedua adalah gue ikut-ikutan aja, gue FOMO. Jadi ini merupakan salah satu kesalahan gue yang belum gue pelajarin. Kalau misalnya sekarang banyak banget influencer atau apapun itu di media sosial yang ngomong kita jangan FOMO, kita jangan mengikutin apa kata orang karena portfolio kita yang manage itu uang kita, tapi kenapa ngikutin orang. Tapi percaya sama gue, terutama kalian yang baru pertama kali mau terjun ke dunia investasi, FOMO itu adalah hal yang paling meyakinkan daripada kalian baca berita sendiri. Karena kalau misalnya kalian baca berita sendiri itu kalian ada merasa tidak yakinnya gitu. Kayak misalkan kalian baca berita saham ini akan diakuisisi, kalian banyak ragunya. Tapi ketika kalian mendengar seorang influencer atau nggak bisa seseorang berkata, saham ini bagus nih karena akan gini, otak kalian itu akan terdrag dengan informasi yang itu, dan kita juga bahkan nggak tahu informasi itu benar atau salah gitu. Jadi menurut gue FOMO adalah hal yang harus kalian coba pelan-pelan hilangkan dan kalian alihkan dengan mencari ilmu yang baru atau nggak mencari pengetahuan di market. Karena menurut gue apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat itu akan lebih valid dibandingkan dengan apa yang orang lain ngomong tuh. Karena kita nggak pernah tahu tujuan orang lain ngomong itu hanya untuk memperkaya dirinya sendiri atau dibayar atau apapun. Karena yang harus kalian tahu itu media, bahkan media besar ya, gue nggak bisa spill juga, media besar itu untuk suatu perusahaan atau suatu emiten itu memborbandir dengan berita palsu, itu bayarannya dengan seukuran kelas company besar itu nggak mahal gitu. Jadi menurut gue kalian harus lebih mempercayai diri kalian sendiri dibandingkan dengan berita luar sana gitu. Karena kita nggak pernah tahu kepentingan di luar sana itu seperti apa ya. Yang ketiga, yang terakhir, ini mungkin yang menurut gua menjadi titik dasar ya dari semua investasi itu adalah kontrol diri. Jadi dari hal pertama yang gue bilang nggak bisa tahan, hal kedua FOMO, nah ini semua sebenarnya dikontrol dengan diri kalian sendiri gitu. Jadi kontrol diri ini menurut gue itu mencakup dengan gimana cara kalian untuk memilih investasi yang baik, gimana cara kalian untuk menahan posisi, gimana cara kalian itu untuk disiplin dengan trading plan kalian seperti apa. Karena seperti yang video gue sebelumnya gue udah jelasin, trading itu ada dua jenis investasi lah. Investasi itu ada dua jenis metodenya. Yang pertama itu trading, itu short term itu mungkin sekitar antara daily sampai weekly. Ada juga yang long term itu bisa weekly sampai monthly dan yearly itu. Nah, kalian harus bisa tahu nih game plan kalian seperti apa. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa kontrol diri, misalkan kalian sudah memutuskan kalian akan menjadi trader short term method ya, terus kalian gara-gara nggak mau cut loss, kalian tahan-tahan terus dengan harapan itu akan naik dan kalian menjadi long term investor. Nah, itu menurut gua nggak bijak, karena pergerakan harga atau fluktuasi harga short term dengan long term itu berbeda game plannya. Jadi kalau misalkan kalian mencampur adukan metode itu menurut gue kurang bijak, karena akan menjadi meleset rencana kalian gitu. Nah ya, jadi kurang lebih sih 3 itu sebenarnya yang mau gue sharing kalian, dan itu gara-gara 3 hal itu yang membuat gue pernah loss hampir sekitar 60 sampai 80 juta di waktu pertama kali gue baru belajar. Jadi kalian jangan lihat nominalnya, tapi kalian harus lihat dengan timeline gue itu ya, dengan jam terbang gue yang masih bentar, gue udah kehilangan puluhan juta gitu. Dan itu waktu gue agak lumayan shock berat, gue nggak mau buka market lagi
lagi, gue nggak mau lihat sama sekali trading. Begitu ada orang ngomong trading, gue pasti avoid itu, karena itu menjadi mental gue udah kena banget. Tapi setelah gue pikirin, setelah gue analisa diri gue sendiri, ternyata itu kesalahan dari diri gue, karena gue FOMO, gue nggak bisa keep dengan planning ya yang gue kasih tau ke nomor 3 tadi ya. Kalau misalkan gue nggak bisa kontrol diri, dan gue ya nggak bisa tahan lah, nggak bisa sabar lah. Itu menurut gue 3 kunci ini. Kalau misalkan kalian bisa kontrol diri kalian sendiri, kalian gak FOMO, sama kalian bisa tahan diri kalian sendiri, kalian sabar, kalian udah 50% menang di market. Sisanya tergantung dari seberapa besar kalian tahu berita dan kalian tahu tentang pergerakan harga market itu sendiri. Itu harus berdasarkan dengan pengalaman dan jam terbang kalian. So ya, segitu aja mungkin yang mau gue share. Jadi semoga video kali ini bisa memberikan insight buat kalian, terutama kalian masih baru. Karena kalau misalkan hal-hal yang gue sebut tadi, bukan hanya investor baru, kadang investor lama pun masih suka kena gitu masalah-masalah yang gue sebut tadi, karena dalam market itu kita nggak pernah tahu mental kita sebenarnya lagi siap atau enggak menghadapi itu semua. So hati-hati aja, selalu aware sama diri kalian sendiri, dan selalu kalau misalkan kalian mau invest, kalian harus hadir di saat itu gitu. Jadi kalian nggak boleh cuman kayak kayaknya ini oke deh gue trading. Kalian harus benar-benar hadir, present kalian harus hadir, dan harus benar-benar analisa, karena itu uang kalian gitu. Nggak ada yang tanggung jawab kalau misalkan kalian untung, nggak ada yang tanggung jawab pun kalau misalkan kalian rugi gitu. Itu semua dari diri kalian sendiri. So ya, segitu aja. Kalau misalkan kalian ada komen, boleh tulis di kolom komen, ataupun kalian mau diskusi pribadi ke gue, bisa lewat IG atau TikTok. Udah ada ya namanya Kenny Jiro juga, so feel free, nanti akan kita bahas dari situ. So ya, segitu dulu, and see you in the next video.